Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Senahan, kelas HPI 3A, akan mempresentasikan pengertian talak dan khulu. Yang pertama, pengertian talak yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan ikatan. Adapun talak menurut istilah syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Ada beberapa macam talak, yaitu yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya selama dalam masa iddah, tanpa tergantung persetujuan istrinya dan tanpa akad yang baru, yaitu talak pertama dan kedua, yang sang suami mempunyai hak untuk rujuk pada masa iddah kapan saja dia mau, walaupun istri tidak rela dirujuk. Yang kedua yaitu tolak bain. Talak bain terbagi dua macam. Yang pertama, talak bainah sugro, yang artinya perpisahan yang kecil. Adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Jika ingin kembali dengan akad nikah yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Dan yang kedua yaitu talak bainah kubro, perpisahan yang besar. Adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak ada kesempatan atau peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya. Jika ingin kembali atas persetujuan istri dan dengan akad nikah yang baru, dan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri atau jima. Ada beberapa hukum talak. Yang pertama yaitu makruh. Talak yang hukumnya makruh yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat atau alasan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu haram. Talak menjadi haram ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak tanpa adanya keadaan yang dilarang dalam agama kita, dan yang terjadi pada dua keadaan. Yang pertama yaitu suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid. Yang kedua, suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidaknya. Yang ketiga, hukum yang ketiga yaitu mubah atau boleh. Talak yang hukumnya mubah yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menolak istrinya, seperti karena suami tidak mencintai istrinya atau karena perangai dan kelakuan yang buruk. Yang keempat yaitu sunnah. Talak menjadi sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya, serta mencegah kemudaratan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suami masih mencintainya. Hukum yang kelima yaitu wajib. Talak menjadi wajib yaitu ketika bagi suami yang mengilak istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan setelah masa penangguhannya
selama 4 bulan telah habis. Bila mana ia enggan kembali kepada istrinya, hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut. Lafaz-lafaz talak. Talak bisa jatuh dengan setiap lafaz yang menunjukkan kepadanya, yaitu lafaz yang sharih, yaitu lafaz yang tidak dipahami dirinya selain dari talak, seperti lafaz talak, cerai, atau pecahan dari kata itu, atau yang semisalnya, seperti suami yang mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai." Yang kedua yaitu dengan kinayah, kiasan, lafaz yang mengandung makna talak dan makna yang lainnya, jatuh sebagai talak jika diniatkan kepada talak, atau adanya qarinah, indikasi yang menunjukkan pada maksud tersebut, seperti suami mengatakan kepada istrinya, "Pergi sana," atau "Kembali sana kepada keluargamu." Bilangan talak. Suatu ikatan perkawinan akan menjadi putus antara lain disebabkan karena perceraian. Ada beberapa kalimat yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu zihar, ilak, li'an, khulu, dan fasakh. Pengertian khulu yaitu menurut bahasa berasal dari kata khola as-sauba iza az-zalaba, yang artinya melepaskan pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka." Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dasar-dasar khulu. Disyariatkan khulu didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." Surat Al-Baqarah ayat 229. Hukum khulu. Ada beberapa hukum khulu. Yang pertama yaitu makruh. Ini merupakan hukum asal khulu, di mana suami membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia merupaya agar istri menggugat cerai melalui khulu. Maka menurut para ulama, makruh bagi suami menuntut tebusan dari istrinya. Yang kedua yaitu mubah. Yang ketiga haram. Dan yang keempat sunnah. Yang terakhir wajib. Demikian penjelasan talak dan khulu dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.